Lihat, ini sangat-sangat berisi, berbobot. Berarti ini memang sudah memakan nutrisi yang cukup maksimal. Jadi nggak salah pupuk subsidi yang dikasih oleh pemerintah. Cuman ditambah KCL saja. Jumpa lagi bersama saya, Wika. Pada video saya kali ini, saya masih berada di lahan pertanaman jagung. Di lahan pertanian jagung ini, saya sedang melakukan yang namanya pengamatan OPT. Pengamatan OPT yang saya lakukan itu khusus karena ada laporan itu serangan OPT tikus dan ulat gerayak frugiverda (UGF). Tetapi kalau saya perhatikan, khusus untuk ulat gerayak frugiverda, ya, ulat gerayak frugiverda itu masih relatif aman. Bahkan nyaris nggak ada serangan untuk UGF karena daun-daunnya ini klorofilnya masih sangat-sangat terjaga. Yang banyak saya temukan itu adalah tikus. Memang tikus untuk di beberapa kelompok tani di wilayah Kabupaten Lombok Timur itu sedang mewabah. Saya sebutnya sedang mewabah karena memang sangat masif ini serangannya, sehingga untung kami membawa yang namanya bahan-bahan pengendali. Dan itu langsung kita kendalikan bersama anggota, ketua, dan pengurus kelompok tani. Kebetulan saya berada di kelompok tani Sari Seruni namanya. Di desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya, Ibu Bapak petani yang terhormat. Nah, di sini ya Ibu Bapak petani yang terhormat, perhatikan performance tanamannya. Ini yang harus appreciate di luar serangan OPT. Nah, ini murni adalah nutrisinya atau pupuk kita menyebutnya itu adalah menggunakan pupuk subsidi dari pemerintah. Ya, ini murni. Cuman tambahannya itu adalah KCL. Nah, racikannya itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton video saya sebelumnya tentang racikan pupuk yang mengandalkan pupuk subsidi di lahan pertanaman jagung. Ya seperti ini performanya. Ini sudah good performance. Tinggal yang menjadi PR terberat sekarang itu adalah irigasi air. Karena ini ditanam di kebun. Ya, di kebun di bawah di bawah perkebunan kopra ya, kelapa. Kopra apa kelapa ya istilahnya? Ya, kelapa. Ini memanfaatkan lahan sesuai dengan instruksi Bapak Menteri atau pemerintah sekarang, ya, supaya lahan-lahan yang bisa ditanami, yang mungkin kan ditanami itu ditanami dengan tentunya memilih komoditas-komoditas yang memang ketercukupan airnya tersedia, tidak terlalu banyak membutuhkan air, ya seperti ini. Jadi kelompok tani di sini para petaninya itu memilih komoditas tanaman jagung. Baik, Ibu Bapak petani yang terhormat. Sekarang saya langsung ke pengendalian OPT. Khusus, sekali lagi, khusus untuk OPT ulat gerayak frugiverda, nyaris saya katakan tadi itu nggak ada serangan. Karena bisa Ibu Bapak petani yang terhormat lihat sendiri, kondisi daun-daun dari tanaman jagung kita ini itu masih relatif aman. Terutama untuk klorofil daunnya. Karena klorofil daun itu sangat penting. Karena tempat berlangsungnya yang namanya fotosintesis untuk memproduksi makanan-makanan yang memang akan digunakan oleh tanaman jagung ini dalam kelangsungan kehidupannya, supaya hasilnya maksimal, supaya hasil panennya bagus, dan tentunya cuan yang akan didapatkan oleh Ibu Bapak petani terhormat itu luar biasa banyak. Itu untuk pengendalian OPT. Nah, yang terpenting Ibu Bapak petani yang terhormat, yang terpenting di sini, di lahan ini itu sudah membuat yang namanya saluran irigasi. Ini tujuannya kalau air irigasi itu datang karena sumber air irigasi di sini itu ya, itu mengandalkan reservoir atau reservoir ya, istilahnya apa? Atau tempat penyimpanan itu berupa embung. Jadi itu dialirkan melalui parit-parit ini. Ya, dialirkan. Nah, di samping parit-parit itu mereka juga membuat yang namanya saluran yang langsung terhubung ke pertanaman. Ya seperti ini, tinggal dibuka ini saluran-salurannya Ibu Bapak petani yang terhormat. Ini sudah
luar biasa canggih walaupun di bawah perkebunan kelapa. Jadi ini sudah sangat-sangat, dalam artian sangat-sangat cerdas petaninya. Sangat-sangat cerdas, sehingga wajar hasil performan tanamannya seperti ini. Selain itu juga, kita melihat ini adalah bukti bahwa tanaman jagung itu bisa ditumpang sari atau dibudidayakan di bawah bersamaan dengan tanaman kelapa. Jadi tanaman jagungnya tetap subur, tanaman kelapanya juga tetap bisa menghasilkan. Coba lihat seperti itu. Ini istilahnya kalau saya menyebutnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain dapat jagung sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian ibu bapak petani yang terhormat, ada kelapa juga, tinggal dipanen. Itu bisa dijual juga. Jadi ini pemanfaatan lahan yang sangat-sangat efektif. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah pemanfaatan lahan yang sangat-sangat efektif, cerdas, dan terencana. Ya, tersistem. Karena dia sudah, petani di sini itu sudah membuat yang namanya saluran irigasi. Nah, sehingga tanaman jagungnya performanya bagus, ya, di luar serangan OPT tikus tentunya, ibu bapak petani yang terhormat. Tapi setelah saya melihat serangan OPT tikus di sini, ya baru 10-15%, tapi itu harus kita kendalikan. Untuk mengendalikan OPT tikus sudah ada di video saya selanjutnya. Silahkan ditonton itu. Cuman fokusnya saya sekarang ke budidaya tanaman jagung yang memanfaatkan lahan-lahan kebun yang memang diperuntukkan untuk tanaman inang, tanaman utama. Tanaman utamanya di sini adalah kelapa, bukan jagung. Tapi ini dimanfaatkan untuk pertanaman jagung. Jadi sebuah terobosan pemikiran dan terobosan budidaya pertanian yang sangat-sangat luar biasa tentunya yang dilakukan oleh petani-petani di sini. Jangan takut ibu bapak petani yang terhormat kalau mau mencoba seperti ini. Satu kuncinya, airnya harus benar-benar tersedia. Bukan hanya tersedia, tapi tercukupi untuk luasan tanaman jagung atau tanaman apa saja yang mau dibudidayakan. Harus benar-benar tercukupi. Sekarang buahnya ini itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi rata-rata ini semua adalah kecil. Karena memang ini varietasnya, ya, varietasnya yang memang kecil, ibu bapak petani yang hormat. Tapi lihat, ini sangat-sangat berisi, berbobot. Berarti ini memang sudah memakan nutrisi yang cukup maksimal. Jadi nggak salah pupuk subsidi yang dikasih oleh pemerintah, cuman ditambah KCL saja. Ya, pupuknya itu cuma ditambah KCL saja. Coba lihat. Ini sangat berisi nih. Ini sudah maksimal ini. Karena memang varietasnya ya memang seperti ini. Varietas, saya lupa tanya ini varietas apa, tapi sebagai informasi ini juga varietas bantuan dari pemerintah. Dari pupuknya, dari benihnya, semua itu dibantu oleh negeri kita yang tercinta, yaitu pemerintah di sini. Saran saya, sebelum memulai yang namanya budidaya tanaman di kebun yang memang bukan sebagai tanaman utama, dan sekarang ini sudah menjadi tanaman utama sebenarnya, karena ini memang tanaman utamanya adalah pohon kelapa. Nah, tapi ini bisa maksimal. Yang harus diperhatikan itu adalah ketersediaan air. Bukan hanya tersedia, tapi ketercukupannya. Sehingga harus dikalkulasi dulu, harus dihitung dulu ibu bapak petani yang terhormat. Yang kedua, tentunya adalah kawasan tempat budidaya itu bukan sarang tikus. Atau jangan sampai hutan-hutan di sekitaran tempat kita akan melakukan budidaya itu dirusak. Sehingga tikus-tikusnya turun. Jangankan tikus turun, monyet pun turun. Ini yang sangat membahayakan. Sangat krusial. Itu. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.